warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alan Fardani, jurusan Budidaya Perairan Universitas Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan makanan pada manusia. Dalam organ pencernaan terbagi beberapa bagian. Yang pertama, mulut, kemudian kerongkongan atau oesophagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, mulut. Pada umumnya, makanan yang masuk ke dalam mulut kita masih terbentuk potongan atau keratan yang masih mempunyai ukuran yang relatif besar. Misalnya nasi, kentang, potongan daging atau telur, potongan sayur-sayuran atau buah-buahan. Makanan ini untuk dapat ditelan perlu mengalami perubahan bentuk ukurannya, yaitu diubah menjadi potongan ukuran yang lebih kecil. Secara garis besar, makanan kita terdiri atas karbohidrat, lipid, protein, dan mineral, vitamin, dan air. Untuk dapat digunakan sebagai sumber energi, pemeliharaan dan pertumbuhan bagi tubuh, berbagai makanan tersebut diubah dahulu menjadi molekul-molekul yang dapat masuk ke dalam sel-sel dan mengalami berbagai reaksi kimia yang penting. Perubahan makanan dari sejak awal hingga menjadi bentuk molekul yang siap untuk diserap melalui dinding usus disebut pencernaan makanan, dan proses ini berlangsung dalam sistem pencernaan makanan yang terdiri atas beberapa organ tubuh, yaitu lambung, mulut, usus, dengan bantuan pankreas dan empedu. Kemudian, di dalam mulut juga terdapat kelenjar liur. Pada rongga mulut terbagi atas 3, yaitu kelenjar sublingual, kelenjar salivah yang paling kecil, letaknya di bawah lidah bagian depan. Kemudian yang kedua, kelenjar submandibular, letaknya di belakang kelenjar sublingual dan lebih dalam. Kemudian yang ketiga, kelenjar parotid, kelenjar salivah paling besar dan letaknya di bagian atas mulut di depan telinga. Ketiga kelenjar liur tersebut menghasilkan ludah setiap harinya sekitar 1-2,5 liter. Adapun fungsi liur ialah melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi bentuk karbohidrat yang lebih sederhana. Kerongkongan atau sering disebut oesophagus, fungsinya yaitu untuk menelan makanan menuju ke dalam lambung, dibantu oleh cairan yang dihasilkan kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding kerongkongan. Pencernaan dalam lambung. Makanan yang telah dikunyah dalam mulut ditelan melalui oesophagus masuk ke dalam lambung. Perpindahan makanan dari mulut hingga ke lambung disebabkan oleh adanya gerakan peristaltik pada oesophagus yang dibantu oleh adanya mukus, yaitu suatu mukoprotein yang merupakan pelumas dan juga melindungi oesophagus dengan membentuk lapisan tipis pada oesophagus. Di dalam lambung juga terdapat cairan yang berfungsi terutama untuk pencernaan protein, yaitu pemecahan molekul protein dengan cara hidrolisis. Cairan lambung terdiri atas 99,4% air dan sisanya terdiri atas zat anorganik maupun zat organik. Zat anorganik yang ada dalam cairan lambung adalah HCl, NaCl, dan KCl. Sedangkan zat organik yang terdapat dalam cairan tersebut ialah enzim peptin, renin, dan lipase. Adapun
reaksi yang ada di pencernaan lambung ini yaitu asam HCl. Asam ini dihasilkan oleh sel-sel parietal. Proses pembentukan asam HCl oleh sel parietal diawali oleh reaksi pembentukan asam karbonat dari CO2 dan H2O dengan enzim karbonat anhidrase H2CO3 yang terbentuk dalam sel parietal melepaskan ion H+ keluar, sedangkan ion HCO3- mengalami perpindahan menggantikan ion Cl- dalam plasma. Ion Cl dikeluarkan dalam sel parietal, dan dengan adanya ion H+, maka terbentuk asam HCl dalam lambung. Adanya asam HCl ini menyebabkan cairan dalam lambung bersifat asam dengan pH antara 1,0 sampai dengan 2,0. Dengan demikian, asam HCl berguna untuk membuat pH yang baik untuk proses pemecahan molekul protein oleh enzim pepsin dengan cara hidrolisis. Selain dari itu, asam HCl juga mempunyai fungsi antara lain merupakan kerja pendahuluan terhadap protein sebelum dipecah oleh pepsin, yaitu berupa denaturasi dan hidrolisis. Kemudian mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian mempermudah penyerapan Fe. Kemudian sedikit menghidrolisis suatu disakarida. Kemudian merangsang pengeluaran sekretin, suatu hormon yang terdapat dalam usus 12 jari. Kemudian yang terakhir, mencegah terjadinya fermentasi dalam lambung oleh mikroorganisme. Perlu kita ketahui bahwa pepsin adalah suatu enzim yang berguna untuk memecah molekul protein menjadi suatu molekul yang lebih kecil, yaitu pepton dan proteosa. Enzim ini dihasilkan oleh sel-sel utama lambung dalam bentuk pepsinogen, yaitu calon enzim yang belum aktif. Nama umum untuk calon enzim ialah simogen. Pepsinogen ini diubah kemudian menjadi pepsin yang aktif dengan adanya asam HCl. Sedangkan pepsin yang terjadi dapat menjadi katalis dalam reaksi perubahan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian lipase. Enzim ini merupakan katalis pada reaksi pemecahan molekul lipid dengan cara hidrolisis. Enzim lipase bekerja secara optimal pada pH antara 5,5 sampai 7,5, dan dengan demikian dalam lambung tidak bekerja secara efektif dan optimal. Namun, lipase tahan terhadap lingkungan yang bersifat asam dan dapat juga melangsungkan reaksi hidrolisis terhadap molekul triasil gliserol atau trigliserida yang mengandung asam lemak pendek atau sedang. Kemudian renin. Enzim ini berasal dari protein, yaitu suatu zimogen yang dengan suasana asam berubah menjadi renin. Renin sangat penting dalam pemecahan makanan pada bayi karena dapat mengakibatkan kasein yang berada dalam susu menjadi paraksein dengan bantuan ion C+. Dengan proses pengubahan ini, maka protein susu yang sudah ada dalam lambung bayi tidak keluar terlalu cepat, dan paraksin dapat dihidrolisis lebih lanjut dan digunakan sebagai makanan bagi bayi. Dalam lambung orang dewasa tidak terdapat renin. Kemudian mukus atau lendir. Mukus atau lendir
suatu glikogen dalam kurung musin yang dihasilkan oleh sel-sel pada dinding lambung. Mukus ini berfungsi melindungi sel-sel dinding lambung dari asam HCl maupun dari enzim pemecah protein. Namun, apabila produksi asam HCl terlalu banyak, asidosis, atau lambung dalam keadaan kosong, maka sel-sel dinding lambung akan terkena pengaruh asam HCl dan menyebabkan rasa nyeri pada lambung. Kemudian selanjutnya usus halus. Usus halus atau saluran otot dengan panjang sekitar 6-8 meter terbagi atas 3 bagian, yakni duodenum atau lebih dikenal dengan 12 jari, jejunum atau lebih dikenal dengan usus kosong, kemudian ileum atau lebih dikenal dengan usus penyerapan. Duodenum atau lebih dikenal dengan usus 12 jari langsung terhubung dengan 2 organ penting, yaitu hati dan pankreas. Adapun zat-zat yang dihasilkan oleh usus halus, yang pertama disakarida, menguraikan disakarida menjadi monosakarida. Kemudian erepsinogen, merupakan erepsin yang belum aktif akan diubah menjadi erpsin. Eripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian yang selanjutnya hormon sekretin, merangsang kelenjar pankreas mengeluarkan senyawa kimia untuk disalurkan ke usus halus. Itulah zat-zat yang dihasilkan oleh usus halus. Sedangkan kelenjar pankreas menghasilkan beberapa zat. Yang pertama, bikarbonat, mengubah suasana asam makanan dari lambung menjadi basah di usus halus. Kemudian amilase, mengubah amilum atau zat patih menjadi disakarida atau gula sederhana. Lipase, mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tripsinogen merupakan ripsin yang belum aktif. Setelah diaktifkan oleh enzim enterikinase, tripsin akan mengubah protein atau pepton menjadi asam amino. Hormon insulin dapat menurunkan kadar gula dalam darah sampai menjadi kadar normal. Kemudian yang terakhir, hormon glukagon berfungsi menaikkan kadar gula darah sampai menjadi kadar normal. Tadi kelenjar pankreas. Kemudian senyawa kimia yang dihasilkan hati adalah getah empedu. Getah empedu di sini tidak mengandung enzim, tetapi berfungsi mencerna lemak. Empedu yang dihasilkan hati disimpan dalam kantong empedu, kemudian siap untuk disalurkan ke dalam usus halus jika diperlukan untuk pencernaan makanan. Usus besar atau kolon. Usus besar disebut demikian karena diameternya lebih besar daripada usus halus. Kira-kira panjangnya 1,5 meter dengan bentuk seperti uter balik. Adapun peran usus besar yakni untuk menyerap air serta mineral tersebut sehingga sisa ini sekarang berbentuk padat. Hampir semua kandungan air yang kita konsumsi diserap oleh usus besar. Usus ini sangat berjasa karena menjauhkan kita dari dehidrasi. Adapun ada 6 bagian di usus besar ini. Yang pertama, sekum, ialah bagian yang disebut usus buntu. Bagian ini merupakan perbatasan antara usus penyerapan atau ileum dan usus besar. Di bawah usus buntu terdapat appendix atau umbai cacing. Kemudian usus besar naik ascenden. Kemudian usus besar mendatar atau transversum. Kemudian usus besar turun atau descenden. Kemudian usus besar sigmoid. Kemudian yang terakhir rektum, tempat penampungan sementara sisa makanan sebelum dibuang.
Di dalam usus besar ada koloni bakteri Escherichia coli yang hidup bersimbiosis dan membusukkan sisa makanan sehingga menjadi feses. Bakteri ini juga menghasilkan vitamin K dan H bagi tubuh. Di sistem pencernaan yang terakhir ialah anus. Anus itu sendiri tempat pembuangan zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh manusia itu lagi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua, terutama bagi diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.